Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk KM dipimpin deh. Sebelum belajar, kita berdoa dulu lah. Berdoa selesai. Baik. Ibu di sini akan mengecek kehadiran dulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Oke. Nah, sekarang di sini hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Baik, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen dengan melakukan pengamatan pada gambar, melihat perbedaan dan persamaan tingkat gen melalui literatur dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keanekaragaman hayati tingkat spesies melalui perbedaan dan persamaan dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mencari dasar perbedaan dan mengelompokkan tingkat keanekaragaman hayati melalui diskusi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat atau memakan kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang merah, kacang hijau? Pernah. Nah, dari kacang-kacangan tersebut mereka tampak seperti sama tapi mereka perbedaan. Nah, perbedaan apakah yang menyebabkan kacang-kacangan tersebut berbeda? Karena variasi yang mengenal pigmen warna pada kelopak gen. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu ya. Silahkan kalian isi pretest tersebut. Ibu kasih waktu 3 menit cukup? Baik, silahkan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalian coba lihat ke depan. Nah, di sini ada terdapat gambar yang sebelah kanan ini bunga mawar dan sebelah kiri ini pohon aren, kelapa dan pinang. Nah, coba kita amati dulu ya gambar bunga mawar ini. Nah, bunga mawar ini terdapat ada yang warna merah, putih, pink, dan ungu. Nah, pada gambar bunga mawar tersebut kenapa memiliki warna yang berbeda? Pigmen warna pada kelopak bunganya. Oh, berarti ada variasi genetiknya. Nah, yang sebelahnya kan yang bunga mawar ini ada variasi genetik. Yang selanjutnya itu pohon-pohon ini berarti dikatakan sejenis. Yang satu genetik karena gen, yang ini sejenis. Nah, pohon pinang, kelapa, dan aren ini dikatakan sejenis walaupun morfologi dari mereka itu berbeda atau bentuk dari pohon tersebut itu berbeda. Dari ketika berbeda ini, mengapa ada perbedaan tersebut tapi dikatakan sejenis? Karena pohon-pohon tersebut berada dari famili yang sama. Dari famili yang sama. Oke, baik. Lebih jelasnya Ibu akan membagi kalian kelompok menjadi 2 kelompok saja. Di sini akan memberikan LKPD. Udah ada kelompoknya belum? Sudah. Ini kelompok 1.
Ini kelompok 2. Silahkan ya berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok? Sudah ya. Nah, di sini di lembar kerja ini kalian terlebih dahulu mengisi identitas. Di sini ada kelas dan nama kelompoknya, tertera tanggal. Dan kalian bisa baca ya langkah-langkah kerjanya sebelum kalian mengerjakan. Kalian baca terlebih dahulu langkah-langkahnya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Kalian diskusikan ya. Ibu kasih waktu 20 menit, cukup apa tidak? Cukup ya. Sebelum mengerjakan, baca dulu ya. Nah, bisa menggunakan tabel bantuan. Di sini ada informasi yang harus diketahuinya apa. Kalian bisa tulis di kolom bawahnya. Yang selanjutnya informasi yang harus dicarinya itu apa saja. Kalian bisa tulis juga dan kalian mencantumkan sumber referensinya. Ingin ditanyakan boleh tanyakan ya. Iya. Iya. Kalian nanti bisa di sini ada tabel. Kelompok ini. Ini gimana, Bu? Iya. Iya, silahkan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Dan nanti kalian dipresentasikan ya di depan satu kelompok saja. Yang lainnya boleh nanti menyimak dan kalau ada yang berbeda atau yang sama boleh. Gimana? Ada yang kesulitan? Kelompok ini? Belum. Cuma sesuai ini kan soalnya. Iya. Gimana? Udah semua? Silakan untuk kelompok 1 bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya boleh nyimak ya. Perhatikan yang di depan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaannya nomor 1, amati gambar di atas mengapa bunga tersebut memiliki warna yang berbeda termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat apa, jelaskan. Nah, bunga pada gambar memiliki warna yang berbeda karena adanya variasi genetik dalam spesies yang sama. Variasi ini terjadi akibat perbedaan gen yang mengatur pigmen warna pada kelompok bunga. Keanekaragaman ini dan termasuk dalam keanekaragaman genetik.
yang merujuk pada variasi gen dan alel di dalam populasi spesies yang sama. Keanekaragaman genetik penting untuk adaptasi dan evolusi spesies, serta untuk keberlanjutan populasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Untuk yang kedua itu, mengapa pohon aren, kelapa, dan pinang dikatakan sejenis walaupun morfologi atau bentuknya dari ketiga pohon tersebut berbeda? Pohon aren, kelapa, dan pinang dikatakan sejenis karena mereka semua termasuk dalam keluarga yang sama, yaitu Araceae atau keluarga palem-paleman. Meskipun mereka memiliki morfologi yang berbeda, seperti bentuk daun, buah, dan habitat tumbuh, mereka berbagi ciri-ciri struktural dan genetik yang serupa yang menempatkan mereka dalam satu keluarga botani. Perbedaan morfologi tersebut adalah hasil adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda dan kebutuhan ekologis yang spesifik. Tetapi secara genetik dan taksonomi mereka masih berkerabat dekat. Perbedaan ciri apa yang dapat Anda amati dari keempat hewan tersebut dan isikan jawabannya. Yang pertama adalah memiliki pola garis-garis pada tubuh, ukurannya besar, hidup di hutan, berburu secara soliter, dan memiliki kecepatan yang cukup cepat. Yang kedua ada kucing, memiliki pola tubuh yang bervariasi, ada yang bercak, garis, dan tanpa pola, hidup di lingkungan manusia, berburu secara soliter, dan kecepatannya bervariasi. Yang ketiga ada singa, memiliki surai pada jantan, ukuran sangat besar, hidup di padang rumput atau hutan, berburu secara berkelompok, khususnya untuk betina, dan memiliki kecepatan yang sedang. Yang keempat ada cheetah, memiliki bercak hitam pada tubuh, ukuran sedang, hidup di savana, berburu secara soliter, dan dikenal sebagai hewan darat tercepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Oke, baik, beri aplaus untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke, dari kelompok tadi yang maju, dari jawaban yang nomor 1 yang amat itu terdapat bunga mawar ya. Apakah ada yang sama atau yang berbeda jawabannya? Kelompok Yana? Ada, Bu. Sama apa beda jawabannya? Oh, sama. Sama. Karena di situ ada variasi genetiknya di dalam spesies yang sama. Spesies yang sama itu bunga mawar tersebut. Gimana kelompok Kena, apakah tadi sama atau berbeda? Iya, Bu, sama, Bu. Oh, sama Iya. juga. Karena apa? Karena pohon tersebut masuk ke keluarga yang sama. Iya, berarti sama ya. Karena pohon tersebut yaitu dalam keluarga yang sama, yaitu keluarga palem-paleman. Ciri yang dapat diamati dari harimau, kucing, singa, cheetah itu berbagai macam ya, dari ukuran tubuh, warna, habitat, dan kecepatan dan cara berburu untuk makanan mereka. Baik, di sini keanekaragaman gen ya. Nah, keanekaragaman gen ini adalah variasi atau perbedaan susunan gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari suatu jenis makhluk hidup seperti tampilan pada mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Nah, keanekaragaman gen dalam suatu spesies makhluk hidup yang menimbau variasi disebut varietas. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen di sini ada
tadi bunga mawar juga ya. Bunga mawar merah, putih, dan mawar kuning. Yang selanjutnya keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, dan rasa pada buah belimbing di sini. Berbagai macam buah belimbing, ada belimbing bulan, belimbing sembiring, belimbing Malaya, belimbing madu, belimbing Demak, dan belimbing mak. Selanjutnya keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis ini variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antara individu berbeda jenis atau spesies dalam suatu familia atau keluarga. Nah, kayak tadi contohnya palem, kelapa, sama aren. Nah, keanekaragaman jenis ini terbentuk karena perbedaan struktur dan jumlah gen. Nah, contoh keanekaragaman jenis di sini ada keanekaragaman familia Felidae, yaitu harimau, singa, citah, dan kucing. Itu keanekaragaman familia Leguminosae, kacang-kacangan, yaitu kacang buncis, kacang kaprik, kacang hijau, dan keanekaragaman familia Solanaceae, yaitu kentang, tomat, terung, dan cabai merah. Terung dan cabai merah. Baik, untuk itu di sini ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini? Silahkan ya, Nak. Untuk kesimpulannya, jadi alam semesta ini penuh dengan keanekaragaman yang menakjubkan. Jadi pertama dari warna bunga yang menunjukkan keanekaragaman genetik dalam spesies yang sama, lalu kemungkinan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah, lalu yang kedua itu tergolong dalam keluarga yang sama berkat ciri genetik dan struktural yang mirip. Lalu perbandingan antara harimau, kucing, singa, dan citah menunjukkan bagaimana perbedaan ciri-ciri fisik, ukuran tubuh, habitat, perilaku berburu. Lalu meskipun memiliki perbedaan signifikan, semua memiliki tempat penting dalam ekosistem mereka masing-masing. Oke, baik. Nah, dengan memahami keanekaragaman hayati ini ya, kita dapat lebih menghargai kompleksitas alam dan bagaimana setiap spesies berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem global. Nah, jadi semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan Ibu mau bertanya apakah pembelajaran kali ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan ya, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan memberikan tes terlebih dahulu ya. Silahkan kalian isi. Ibu beri waktu 3 menit cukup? Cukup. Apakah sudah? Baik. Pembelajaran untuk minggu depan akan mempelajari tentang keanekaragaman ekosistem ya. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu untuk pembekalan minggu depan tentang ekosistem. Baik, Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.